Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan diplomasi Indonesia secara singkat. Ini sangat penting kaitannya dengan membangun rekonstruksi dari pemikiran kita mengenai bagaimana perjuangan Indonesia selama masa setelah kemerdekaan. Jadi ini sangat penting untuk dihafalkan, terutama kita harus menghafal urutannya dulu, baru nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit detail dari masing-masing perjanjian. Oke, pengertian terlebih dahulu. Perjuangan diplomasi adalah usaha mempertahankan keutuhan negara Indonesia melalui jalur perjanjian dengan pihak Belanda. Masa perjuangan diplomasi ditandai dengan munculnya berbagai perjanjian, di antaranya ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Jadi perjuangan diplomasi ini merupakan perjuangan yang sebagai lanjutan dari perjuangan revolusi fisik atau jalur perangnya Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, perlu saya jelaskan terlebih dahulu timeline perjuangan diplomasi Indonesia. Ini sangat penting karena dengan kita mengetahui urutan dari masing-masing peristiwa, kita bisa mengetahui alur sejarahnya di masa diplomasi itu bagaimana. Nah, jadi diawali dari perjuangan fisik. Perjuangan fisik dari Indonesia diantaranya ada pertempuran-pertempuran, ada 5 hari Semarang, kemudian 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, sama Medan Area. Kemudian setelah melakukan perjuangan secara fisik, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk melakukan perjuangan secara diplomasi atau dengan jalur damai. Kemudian memunculkan perjanjian-perjanjian, diantaranya ada Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen, sama Konferensi Meja Bundar. Nah, dari timeline yang saya buat ini bisa dilihat bahwa Perjanjian Linggarjati itu nantinya akan dihianati oleh pihak Belanda dengan munculnya peristiwa AMB pertama. Kemudian AMB pertama ini selesai dengan munculnya perjanjian Renville. Kemudian perjanjian Renville dikhianati oleh pihak Belanda dengan munculnya agresi militer Belanda yang kedua. Kemudian agresi militer Belanda kedua berakhir dengan munculnya perjanjian Roem-Royen. Nah, perjanjian Roem-Royen ini adalah masa transisi Indonesia untuk selanjutnya memunculkan konferensi Meja Bundar. Namun sebelum adanya konferensi Meja Bundar, memunculkan satu peristiwa yang namanya Konferensi Inter-Indonesia. Nah, dari garis waktu inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Saya awali dari apa itu revolusi fisik. Nah, masa revolusi fisik Indonesia atau masa perjuangan melalui fisik atau pertempuran di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai pertempuran di Indonesia. Kalau kita ambil dari yang paling barat terlebih dahulu, yang pertama adalah pertempuran Medan Area, selanjutnya geser ke Jawa, ada pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran 5 hari Semarang, Palagan Ambarawa, pertempuran 10 November. Sebenarnya di Bali juga ada namanya Puputan Margarana. Nah, di berbagai wilayah Indonesia itu terjadi pertempuran. Namun ada yang masuk ke sejarah dan mungkin ada yang beberapa yang tidak tercatat oleh sejarah. Nah, dan pertempuran-pertempuran yang dicatat oleh sejarah, pertempuran besar yang dicatat oleh sejarah, diantaranya ada 5 yang saya sebutkan tadi. Nah, tidak menutup kemungkinan di berbagai wilayah pun itu juga ada, namun tidak seheroik 5 pertempuran ini. Nah, setelah adanya perjuangan revolusi fisik yang banyak sekali merenggut korban, banyak sekali pertumpahan darah dari Indonesia sendiri, mungkin di berbagai wilayah menang ya, katakanlah seperti di Semarang
Itu pertempuran ada antara orang Semarang dan Jepang, itu dimenangkan oleh orang Semarang. Kemudian pertempuran Palagan Ambarawa juga dimenangkan oleh pihak Ambarawa. Kemudian 10 November itu juga dimenangkan oleh pihak Arek Surabaya. Namun pertempuran-pertempuran tersebut itu banyak memakan korban dan kemudian tidak sebanding dengan antara kemenangan dan jumlah korban dari Indonesia. Maka dari itu kemudian dari pihak Soekarno itu memutuskan untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Alasannya apa? Alasannya karena banyaknya korban yang dihasilkan dari pertempuran-pertempuran ini. Apabila pertempuran berlanjut terus antara pihak Nika dan Afnei melawan pihak Indonesia, maka besar kemungkinan eh, akan sangat banyak sekali korban. Nah, maka kemudian Soekarno memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan revolusi fisik atau pertempuran secara fisik. Dari pihak Indonesia memunculkan perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini diadakan di tanggal 10 November 1946 di sebuah kecamatan yang ada di wilayah Cirebon, namanya sebuah tempat namanya Linggarjati. Kemudian wakil dari Indonesia adalah Sultan Syahrir. Kemudian hasil yang diambil dari perjanjian Linggarjati diantaranya yang pertama, pengakuan secara de facto atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi Indonesia diakui secara de facto tiga wilayah ini. Wilayah Indonesia di masa perjanjian Linggarjati itu hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Wilayah yang lain bagaimana? Wilayah yang lain ada yang berdiri sendiri atau dia berbentuk federal, ada juga yang dikuasai oleh pihak Belanda. Kemudian kesepakatan yang kedua adalah akan didirikan yang namanya negara federal, negara Indonesia Serikat. Nah, kemudian yang ketiga, negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan Belanda dan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah Ratu Belanda sebagai ketuanya. Jadi wilayah Indonesia yang diakui nantinya akan menjadi negara federal, negara Indonesia Serikat, dan selanjutnya akan membentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda itu adalah kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Belanda, dan di bawah naungan Ratu Wilhelmina dari pihak Belanda. Nah, ini adalah peta Indonesia pasca disetujuinya Linggarjati. Bisa kita lihat wilayah Indonesia itu adalah wilayah ini, wilayah Sumatera, kemudian wilayah Jawa, dan wilayah Madura. Wilayah di luar wilayah Indonesia ini ada beberapa yang berdiri sendiri atau dinamakan BFO, Bijen Confederal Overlord, atau ada dan ada juga yang dikuasai oleh pihak Belanda. Kemudian perjanjian Linggarjati yang disepakati oleh Indonesia dan Belanda itu menimbulkan multitafsir bagi pihak Belanda. Pihak Belanda berpikiran bahwa Indonesia itu adalah wilayah di bawah pihak Belanda. Maka kemudian segala urusan dari pihak Indonesia maka berhak diikut campuri oleh pihak Belanda. Nah, maka kemudian Belanda melancarkan aksi polisionil. Aksi polisionil ini atau katakanlah polisi lah. Polisi kan apabila dia melihat ada pelanggaran tertentu, dia akan menegakkan pelanggaran tersebut, maka dianggap aksi polisionil. Nah, kemudian Belanda melakukan aksi polisionil dengan menyerang wilayah Jakarta, wilayah ibu kota dari Indonesia, pada tanggal 21 Juli 1947 yang kemudian dinamakan agresi militer Belanda yang pertama. Penyerangan Belanda ke Jakarta ini menimbulkan kekalahan bagi pihak Indonesia sehingga Jakarta dikuasai oleh pihak Belanda. Kemudian presiden, wakil presiden, dan kemudian perdana menteri melarikan diri ke Yogyakarta atau meminta bantuan kepada Yogyakarta. Kemudian
ibu kota Indonesia dari yang awalnya Jakarta berpindah ke Yogyakarta. Nah, kemudian agresi militer Belanda pertama ini mengalami kerugian yang besar bagi Indonesia karena wilayah Indonesia itu diambil alih oleh pihak Belanda sehingga wilayah Indonesia itu menyempit. Nah, kemudian aksi polisionil dari pihak Belanda ini menimbulkan rasa kasihan dari beberapa negara, diantaranya adalah India dan Australia. India memberikan simpati kepada Indonesia dikarenakan Indonesia itu pernah memberikan bantuan berupa beras ketika India terjadi permasalahan bencana bencana kelaparan. Kemudian Australia membantu Indonesia karena sama-sama memiliki partai buruh baik di Indonesia maupun di uh, Australia. Maka dengan adanya hubungan di antara negara-negara ini, antara India dan Indonesia dan Australia dengan Indonesia, maka kedua negara ini membantu Indonesia untuk memperjuangkan penindasan Belanda melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, kemudian PBB memutuskan untuk membuat sebuah komisi yang bernama Komisi Konsuler yang bermaksud untuk mengawasi proses gencatan senjata. Jadi agresi militer Belanda ini dihentikan oleh pihak Belanda dan sampai tanggal 4 Agustus 1947 kemudian AMB pertama ini dihentikan oleh pihak PBB. Nah, untuk selanjutnya pihak Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi yang bernama Goodwill Commission atau Komisi Jasa Baik dari Indonesia, kemudian menyebut yang namanya KTN, Komisi Tiga Negara, yang didirikan pada tanggal 18 September 1947. Apa tujuan dari KTN ini? Tujuan dari Komisi Tiga Negara ini adalah untuk menengahi konflik antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Kemudian KTN yang saya sebutkan tadi, Komisi Tiga Negara, kemudian melakukan kerjanya dengan mempertemukan dua negara yang berkonflik, yaitu antara Indonesia dan pihak Belanda. KTN sendiri itu beranggotakan Australia, yaitu Richard Kirby yang ditunjuk oleh Indonesia untuk mewakili kepentingan Indonesia dalam KTN. Kemudian dari pihak Belanda itu menunjuk Belgia dengan tokoh dengan wakil bernama Paul van Zielen. Kemudian Amerika Serikat sebagai pihak yang netral diwakili oleh Frank B. Graham. Dan kemudian KTN ini melakukan programnya yaitu dengan cara mempertemukan kedua negara dan kemudian melakukan perundingan. Maka disetujuilah perundingan yang bernama Perundingan Renville yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di Geladak USS Renville. Dari persetujuan Renville ini, diantaranya isi dari perundingan Renville diantaranya yang pertama, penghentian tembak-menembak, penghentian agresi militer Belanda yang pertama di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. Nah, garis Van Mook adalah garis yang dikuasai oleh pihak Belanda dan wilayah Indonesia. Jadi yang sudah dikuasai oleh pihak Belanda, maka wilayah tersebut harus bersih dari unsur Indonesia. Termasuk nanti wilayah Pasundan itu dikuasai oleh pihak Belanda. Maka pasukan dari Indonesia yang ada di wilayah Pasundan itu harus dikosongkan atau TNI-nya dari negara TNI dari wilayah Sunda itu harus dikosongkan dan ditarik ke Yogyakarta. Kemudian yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya atau kemudian memunculkan negara yang bernama negara BFO. Kemudian yang keempat, dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan kerajaan Belanda. Nah, jadi kesepakatan
ini lebih banyak merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia itu semakin menyempit dikarenakan adanya kesepakatan garis Van Mook tadi. Kemudian sisi positifnya dari Indonesia apa? Sisi positifnya adalah antara negara Indonesia Serikat dengan pihak kerajaan Belanda itu sederajat. Nah, kalau sebelumnya tadi adalah Uni Indonesia di bawah pihak Belanda atau di bawah Ratu Belanda, di perjanjian Renville ini uh, antara Indonesia dengan pihak Belanda itu sederajat. Nah, uh, perjanjian Renville ini dianggap sebagai perjanjian yang merugikan Indonesia, maka dari itu kemudian pemerintahan Amir Syarifuddin yang pada saat itu menjabat sebagai kabinet yang berdiri di masa perjanjian Renville ini disetujui. Selanjutnya Amir Syarifuddin memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, uh, untuk mundur dari jabatannya sebagai kabinet. Maka selanjutnya karena adanya kekecewaan tersebut, maka Amir Syarifuddin membuat sebuah apa namanya membuat sebuah partai yang namanya Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang nantinya akan melakukan pemberontakan di wilayah Madiun pada tahun 1948. Ini adalah wilayah Indonesia pasca perjanjian Renville, bisa kita lihat yang berwarna merah ini adalah wilayahnya Indonesia. Yang berwarna merah ini adalah wilayah Indonesia. Kemudian wilayah Indonesia bisa kita lihat ya, di wilayah Sumatera itu wilayahnya banyak wilayah Indonesianya dan ada beberapa yang wilayahnya Belanda, diambil alih Belanda. Yang paling terlihat adalah wilayah yang ada di Jawa. Wilayah yang ada di Jawa ini memunculkan negara Pasundan dan memunculkan negara Jawa Timur. Jadi apabila ibu kota Indonesia itu ada di Jakarta, kemudian Jakarta ini dikuasai dan kemudian menjadi bagian dari negara Pasundan. Negara Pasundan ini adalah negara bonekanya dari pihak Belanda. Nah, ini adalah wilayahnya. Kemudian garis Van Mook adalah garis yang memisahkan antara kekuasaannya Belanda sama kekuasaannya Indonesia. Maka selanjutnya TNI yang ada di wilayah Jawa Barat itu ditarik mundur ke Yogyakarta, nah, sebagai pusat dari TNI pada waktu itu. Selanjutnya karena wilayah Indonesia itu semakin menyempit, wilayah ibu kota kita ditarik ke Yogyakarta, maka kemudian Belanda melancarkan serangan yang kedua atau dinamakan agresi militer Belanda yang kedua. Belanda bermaksud untuk menghilangkan Indonesia dari peta dunia atau benar-benar ingin menghapuskan Indonesia. Belanda berpikir apabila pemerintah Indonesia itu mampu dihancurkan, kemudian TNI juga dihancurkan, maka Indonesia ini akan hilang. Indonesia resmi menjadi negara yang tidak berdiri lah, seperti itu. Nah, maka kemudian pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menerjunkan pasukannya untuk turun di di wilayah Yogyakarta. Maka dikepunglah Yogyakarta. Kemudian pemimpin negara kita, presiden, kemudian wakil presiden dan perdana menteri ditangkap. Soekarno, Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap oleh pihak Belanda. Dan selanjutnya TNI juga terusir dari wilayah Indonesia dan melakukan perjuangan secara gerilya. Nah, di sini pemerintahan Indonesia kemudian mengambil tindakan untuk memindahkan Indonesia ke beberapa wilayah. Nah, wilayah yang pertama yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia untuk memindahkan kekuasaan Indonesia adalah di wilayah Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk yang namanya PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Nah, kemudian
Yang kedua, juga ditunjuk LN Palar yang ada di New Delhi untuk mendirikan pemerintahan darurat eh, Republik Indonesia. Nah, selanjutnya dari pemindahan kekuasaan ini sebagai siasat dari Indonesia bahwa Indonesia itu sebenarnya masih ada, hanya saja pemerintahannya dipindahkan ke wilayah yang lain. Nah, kira-kira strategi Indonesia itu seperti itu. Kemudian bagaimana cara meredakan agresi militer Belanda yang kedua? Maka kemudian pihak PBB sekali lagi melakukan penengahan terhadap konflik antara Indonesia dan pihak Belanda. PBB selanjutnya membentuk yang namanya United Nations Commission for Indonesia, nah, atau UNCI. UNCI ini adalah kelanjutan dari Komisi Tiga Negara yang selanjutnya berganti nama menjadi UNCI atau dinamakan Komisi PBB untuk Indonesia. Nah, UNCI ini eh, tugasnya juga sama, yaitu untuk menengahi konflik Indonesia dan pihak Belanda. Maka selanjutnya UNCI melakukan pertemuan di antara Indonesia dan Belanda, yaitu dengan dipanggilnya pihak Indonesia dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh J.H. van Rooyen di Hotel des Indes di Jakarta pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Nah, kemudian memunculkan yang namanya Persetujuan Rum-Rooyen, nah, atau Perjanjian Rum-Rooyen. Perjanjian Rum-Rooyen ini isinya adalah yang pertama, penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta dilakukan pada tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. Nah, jadi wilayah Yogyakarta yang dikuasai oleh pihak Belanda, kemudian Belanda diminta untuk menarik diri dari wilayah Jogja. Kemudian yang kedua, tanggal 29 Juni 1949 TNI mulai masuk ke Yogyakarta dari yang awalnya gerilya, kemudian kembali lagi ke Yogyakarta sebagai pangkalan perangnya mereka. Kemudian yang ketiga, Yogyakarta dikuasai oleh TNI, Presiden dan Wakil Presiden tiba di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Jadi pemimpin kita kembali lagi ke Yogyakarta setelah ditangkapnya mereka oleh pihak Belanda. Kemudian yang terakhir, PDRI di Bukit Tinggi menyerahkan mandatnya ke Yogyakarta tanggal 13 Juli 1949. Nah, dari perjanjian Rum-Rooyen ini kemudian disetujui akan diadakan yang namanya pertemuan untuk mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, yaitu dengan diadakannya konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini adalah hasil final untuk menentukan arah Indonesia. Apakah dikuasai oleh pihak Belanda, apakah menjadi sebuah negara republik yang baru dengan wilayah sesuai jajahannya Belanda. Maka nantinya akan mempertemukan tiga komponen dari negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Indonesia sendiri, yang kedua adalah Belanda, yang ketiga adalah BFO atau Bijenkom Federal Overleg. Nah, yang ketiga ini, BFO inilah yang menjadi penentu. Kalau BFO ini masuk ke Indonesia, maka Indonesia bisa menang karena jumlah suaranya 2-1. Atau kalau BFO lebih condongnya ke pihak Belanda, maka akan memunculkan negara yang dikuasai lagi oleh pihak Belanda. Nah, maka suara BFO itu sangat penting. Maka dari itu, selanjutnya Indonesia membuat sebuah pertemuan yang bernama Konferensi Inter-Indonesia. Nah, Konferensi Inter-Indonesia itu apa? Konferensi Inter-Indonesia adalah pertemuan di antara Indonesia dengan pihak BFO untuk menyamakan persepsi mengenai bagaimana cara menghadapi pihak Belanda di konferensi meja bundar. Jadi intinya pihak Indonesia meminta BFO untuk suaranya diberikan kepada pihak Indonesia. Nah,
Maka kemudian melakukan pertemuanlah antara pihak Indonesia dengan BFO. BFO siapa saja? BFO diantaranya ada negara Borneo, ada negara Pasundan, negara Jawa Timur, kemudian negara Indonesia Timur atau NIT. Nah, banyak sekali negara-negara BFO. Nah, dari negara-negara BFO ini ada yang condong ke Indonesia dan ada yang condong ke pihak Belanda. Nah, tentunya masing-masing memiliki argumen tersendiri. Nah, dengan adanya konferensi inter-Indonesia ini memungkinkan negara BFO ini untuk ditarik ke Indonesia atau apa namanya, untuk satu suara dengan pihak Indonesia. Maka dilakukanlah 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dengan agenda pembentukan negara Indonesia Serikat dengan nama RIS, pembentukan Uni Indonesia Belanda dan APRIS. Jadi Indonesia itu memutuskan untuk bergabung dengan pihak BFO dan membuat nama baru yang namanya RIS. Kemudian yang kedua, tahap kedua dilakukan di Jakarta 30 Juli sampai 2 Juli 1949 dengan persetujuan eh, menya- eh, persetujuan yaitu bendera yang digunakan di antara RIS adalah bendera Sang Saka Merah Putih. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya dan bahasa yang dipergunakan oleh pihak Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, itu adalah hasil dari konferensi inter-Indonesia yang dilakukan selama 2 kali. Nah, selanjutnya dari konferensi BFO ini ternyata juga diawasi oleh pihak Belanda. Nah, dari pihak Belanda itu yang melakukan pengawasan adalah Van Paarseven. Nah, jadi orang ini juga melakukan peninjauan terhadap konferensi inter-Indonesia. Kemudian tibalah saatnya untuk penentuan arah negara Indonesia ini mau dibawa ke Indonesia atau dibawa ke Belanda. Maka kemudian dilakukanlah sebuah konferensi yang bernama Konferensi Meja Bundar. KMB diadakan di Riederzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian dari BFO diwakili oleh Sultan Hamid, kemudian Belanda diwakili oleh Van Maarseven, dan kemudian UNCI atau pihak yang netral yaitu diwakili oleh Hermans, Merle, Cochrane, dan Dridley. Nah, kemudian dari hasil KMB ini didapatkan hasil diantaranya yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, jadi wilayah Indonesia itu diakui oleh pihak Belanda baik secara de facto maupun secara de jure. Kemudian yang kedua, status keresidenan Irian Barat atau wilayah Irian Barat itu akan dibahas dalam jangka waktu 1 tahun setelah adanya konferensi Meja Bundar. Nah, kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang didasarkan pada asas kerjasama sukarela dan sederajat. Kemudian yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, jadi wilayah Belanda itu boleh diambil Indonesia, namun perusahaan-perusahaan dari Belanda itu harus diberikan izin oleh pihak Indonesia. Nah, ini plus minus ya. E, Plusnya adalah kita mendapatkan pengakuan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya diantaranya ya ini yang lumayan memberatkan, yaitu perusahaan-perusahaan Belanda itu boleh mengambil wilayahnya mereka atas nama swasta. Nah, sebagai contoh, ada satu wilayah yang awalnya sudah dinasionalisasi atau diambil alih oleh pihak Indonesia. Kemudian karena adanya kesepakatan KMB ini, Belanda bisa ngambil wilayahnya, tapi hanya wilayah tertentu saja. Nah,
Kemudian poin yang terakhir ini yang lumayan memberatkan bagi pihak Indonesia. RIS atau pihak Indonesia harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak 1942. Nah, ini adalah konsekuensi logis di mana apabila Indonesia mau diakui sebagai negara yang merdeka, maka Indonesia harus mau eh, apa namanya menandatangani apa yang diinginkan oleh pihak Belanda. Nah, kemudian eh, setelah adanya kesepakatan konferensi meja bundar, kemudian diadakanlah penyerahan kekuasaan dari Indonesia ke Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, jadi kalau dari sisi diplomasi, Indonesia merdeka itu bukan 17 Agustus 1945. Indonesia sepenuhnya merdeka itu pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada tanggal ini dilakukan penyerahan kekuasaan. Jadi diadakan dua upacara penyerahan kekuasaan, yaitu yang pertama dilakukan di Belanda di bawah Ratu Juliana. Maaf tadi saya menjelaskan ada Ratu Wilhelmina ya, bukan Ratu Wilhelmina, ternyata Ratu Juliana. Kemudian yang kedua juga dilakukan upacara penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia di Jakarta atau di Istana Merdeka yang diwakili oleh pihak Belanda yaitu Loving. Nah, kepada wakil dari pemerintahan Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, jadi dengan adanya konferensi meja bundar ini mengakhiri konflik antara pihak Belanda dan pihak Indonesia sementara. Nah, sementara eh, di wilayah Indonesia saja, nanti juga masih berhubungan dengan pihak Belanda untuk menentukan wilayah Indonesia, terutama di wilayah Irian Barat. Nah, itu adalah akhir dari pembahasan diplomasi Indonesia. Setelah adanya konferensi meja bundar ini, Indonesia berhak untuk melakukan pemerintahannya atas wilayah Indonesia yang sekarang, kecuali wilayah Irian Barat, karena wilayah Irian Barat itu masih dalam sengketa antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Kemudian barulah Indonesia setelah ini masuk ke masa demokrasi liberal. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan panjang mengenai eh, diplomasi Indonesia. Apabila ada salah sebut, salah kata atau salah penafsiran dari saya, boleh diluruskan melalui kolom komentar. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.